Perkenalkan, nama saya Eduardo Sembiring. NIM saya 1351910180. Saya menjelaskan tentang bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri itu adalah berasal dari kata bakterion yang artinya itu batang kecil. Bakteri ini merupakan organisme yang bersel satu ataupun uniseluler dan tidak memiliki membran inti. Ciri-ciri bakteri itu diantara lain adalah berdiameter 0,5 sampai 5 mikrometer. Tubuh dari bakteri berupa sel yang memiliki dinding sel plasma, inti, dan organel sel. Bakteri juga mempunyai ciri-ciri sel tersusun oleh asam amino dan gula yang disebut peptidoglikan. Terus ciri-ciri bakteri selanjutnya yaitu adalah tidak berklorofil. Struktur morfologi bakteri. Struktur morfologi bakteri itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar tubuh bakteri dan bagian dalam bakteri. Bagian luar bakteri itu diantara lain adalah kapsul, dinding sel, membran plasma, dan flagela. Bagian dari dalam tubuh bakteri antara lain yaitu adalah sitoplasma yang mengandung butiran protein, glikogen, lemak, dan organel sel serta asam nukleat. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme pada sel. Dan selanjutnya itu ribosom yang tersusun atas senyawa protein dan RNA. Ribosom ini gunanya dalam sintesis protein, dan jumlah ribosom dalam sel bakteri dapat mencapai ribuan. Selanjutnya yaitu DNA. DNA ini berguna untuk menentukan sifat-sifat dari sel tersebut. DNA ini mempunyai dua bagian, yaitu DNA kromosom dan DNA non-kromosom. DNA kromosom ini tugasnya itu menentukan sifat metabolisme sel, sedangkan DNA non-kromosom itu hanya menentukan sifat patogen, fertilitas, dan kekebalan terhadap suatu antibodi. Selanjutnya itu yaitu granula yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan ataupun senyawa lain yang dihasilkan sebuah bakteri. Yang selanjutnya yaitu mesosom yang merupakan penonjolan membran plasma yang mengarah ke dalam sitoplasma. Salah satu fungsi mesosom ini yaitu adalah menghasilkan energi serta membentuk dinding sel pada saat pembelahan sel. Bakteri dan eubakteri. Archaebakteri merupakan bakteri yang tidak memiliki peptidoglikan serta hidup di tempat yang memiliki kondisi ekstrim. Archaebakteri mempunyai kondisi fisik yang tahan terhadap antibiotik. Archaebakteri ini juga digolongkan berdasarkan tempat tinggalnya, seperti 1. Bakteri metanogen. Bakteri metanogen ini hidup dalam kondisi yang kaya akan gas metana, contohnya seperti rawa-rawa dan dalam pencernaan hewan. Eubakteri yang merupakan bakteri yang memiliki peptidoglikan. Ciri-ciri eubakteri ini diantara lain bersifat patogen dan tidak bersifat patogen, berproduksi secara seksual dan tidak aseksual, merupakan bakteri sejati
dan dapat hidup di mana saja ataupun dapat disebut dengan kosmopolit. Bakteri ini dapat digolongkan menjadi 5 kelompok, yaitu protobakteria, bakteri gram positif, cyanobacteria, spirocheta, chlamydia. Selanjutnya itu adalah peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari kita. Bakteri ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bakteri ini juga dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu bakteri yang menguntungkan dan juga bakteri yang tidak menguntungkan. Adapun bakteri yang menguntungkan antara lain adalah bakteri yang menguntungkan, satu adalah Lactobacillus bulgaricus, pembuat yogurt. Yang kedua adalah Lactobacillus caseae, pembuat keju. Yang ketiga adalah Escherichia coli, pembusukan makanan serta menghasilkan vitamin K. Satu Vibrio cholerae, menyebabkan penyakit muntaber. Yang kedua adalah Clostridium tetani, menyebabkan penyakit tetanus. Yang ketiga adalah Treponema pallidum, menyebabkan penyakit sifilis. Sekian dari saya tentang pemaparan bakteri. Terima kasih.